Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Bu Lena, Bu Mutia, dan Bu Ririn. Pada hari ini, teman-teman, kita akan belajar tema 1B, yaitu tentang kegemaranku. Subtema 1, gemar berolahraga. Oke. Sebelum itu, teman-teman, kita tepuk SDIT Matahari dulu ya. Aduh, gimana coba? 1, 2, 3. Tepuk SDIT Matahari. Soleh, cerdas, berprestasi, Allahu Akbar. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Semuanya sehat ya teman-teman ya. Nah, jumpa lagi sama Ibu, Bu Mutia. Kali ini Ibu akan membahas tentang tema 1B. Nah, tema 1B yaitu kegemaranku. Nah, teman-teman, kali ini kita di subtema 1 yaitu tentang gemar berolahraga. Gemar berolahraga. Teman-teman tahu olahraga itu untuk apa? Nah, untuk kesehatan tubuh kita. Nah, olahraga biasa dilakukan juga boleh di rumah, boleh di lapangan ya, tergantung jenis olahraganya. Ketika di rumah misalkan senam, boleh dilakukan di rumah. Di lapangan contohnya misalkan sepak bola, permainan kasti. Nah, itu boleh dilakukan di lapangan. Nah, sekarang teman-teman, jenis-jenis olahraga Ibu akan sebutkan satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu sepak bola. Sepak bola, biasanya sepak bola itu dilakukan di mana teman-teman? Betul sekali, dilakukan di lapangan dan dimainkan juga lebih dari satu orang sepak bola permainannya. Selanjutnya yaitu bulu tangkis. Bulu tangkis dilakukannya di mana biasanya permainannya? Ya, di ruangan terbuka boleh. Di rumah juga boleh teman-teman. Tepatnya ruangannya harus yang luas. Nah, alatnya apa teman-teman? Yang digunakan dalam permainan sepak bola, bulu tangkis. Nah, di sini sepak bola kita menggunakan alat bola. Ketika bermain bulu tangkis, alat yang kita gunakan apa teman-teman? Ya, ada kok, ada raket, ada net, ya. Ya. Kemudian ketika senam, ada lagi teman-teman. Ketika senam kita membutuhkan apa? Radio, betul sekali. Dengan musik, nah baru kita bisa senam. Senam irama ya teman-teman ya, dengan musik. Tapi teman-teman, sebelum kita berolahraga, sebelum kita melakukan olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, sepatu roda, senam, renang, kita terlebih dahulu melakukan ya pemanasan. Kenapa harus melakukan pemanasan? Karena sebelum kita berolahraga itu, jadi kita harus pemanasan terlebih dahulu untuk melenturkan otot-otot kita supaya tidak kaku. Jadi pemanasan itu wajib ya teman-teman ya ketika kita ingin berolahraga. Nah, sekarang teman-teman kita lanjutkan lagi tentang apa yang harus dipersiapkan kita berolahraga dan nanti akan disampaikan oleh Bu Ririn. Action. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Ririn. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas apa saja sih hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita berolahraga. Kita simak ya, teman-teman simak dari rumah. Baik, yang pertama adalah memakai pakaian olahraga sesuai dengan jenisnya. Kenapa harus sesuai dengan jenisnya? Karena kan olahraga itu banyak jenisnya, seperti berenang dengan pakaiannya. Lalu sepak bola, pakaiannya apa? Lalu bola basket memakai pakaian juga berbeda dengan renang dan sepak bola. Selanjutnya ada lagi bersepeda. Bersepeda itu juga memakai pakaian yang berbeda dengan yang lain. Baik,
Nah, teman-teman, kalau misalnya kita berolahraga itu kan nggak enak ya kalau misalnya cuma sendiri. Nah, lebih baik kita ajak teman kita. Nah, bagaimana cara mengajaknya? Dengan kalimat yang seperti apa ya? Pertama, ada ayo kita berolahraga bersama. Kedua, ada lagi, mari kita bermain sepak bola bersama yuk. Nah, itu adalah contoh 2 kalimat ajakan. Oke, baik. Selanjutnya, apalagi hal-hal yang diperbolehkan ketika kita berolahraga? Harus pemanasan pasti. Kenapa sih harus pemanasan? Karena kalau kita misalnya tidak mau melakukan pemanasan, otot-otot tubuh kita terasa kaku, sehingga setelah kita berolahraga tanpa pemanasan, badan kita jadi pegel-pegel. Nah, seperti itu tuh teman-teman. Selanjutnya apalagi? Olahraga secukupnya, tidak berlebihan. Misalnya contohnya olahraganya cukup lari di tempatnya pelan-pelan saja, atau misalnya mau berkeliling-keliling larinya, tapi tidak perlu berlebihan. Kalau kita sudah merasa lelah, cukup sudah menyudahi olahraganya, larinya ya. Selanjutnya apalagi? Menyimpan alatnya pada tempatnya yang pasti ya. Nah, karena ketika kita mau memakainya kembali, kita bisa mengambil pada tempatnya, tidak perlu mencari kemana ya alat-alat olahraga aku gitu. Nah, itu fungsi kita menyimpan alat olahraga pada tempatnya. Yang terakhir, jika sudah selesai nih teman-teman, pastinya kita berkeringat kan ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita berkeringat, pasti tidak nyaman nih baju kita. Nah, maka kita harus ganti bajunya supaya lebih nyaman. Sebelum diganti, boleh kita sambil mandi. Setelah mandi, kita cuci tangan, bersih-bersih semuanya. Nah, setelah itu kita berpakaian. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi itu kan adalah hal-hal yang diperbolehkan ketika kita berolahraga. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan saat berolahraga? Yang pertama, yang pasti ketika kita berolahraga tentunya tidak sambil makan ya teman-teman ya. Yang kedua, tidak bermain bola di dalam ruangan. Kenapa? Karena kan ruangan itu terbatas, ada sekat-sekatnya. Dan mungkin banyak barang-barang, ya kan? Kalau misalnya kita bermain bola di dalam ruangan kelas, pasti otomatis akan mengenai barang-barang yang lain, bahkan bisa menghancurkan. Selanjutnya, setelah berolahraga nih, sebaiknya kita tidak meminum air putih yang dingin suhunya. Kenapa sih? Karena ketika kita berolahraga itu kan suhu tubuh kita kan panas nih. Terus kita minum air dingin. Nah, berarti yang suhu panas dalam tubuh kita kena air yang dingin. Nah, dalam tubuh kita, organ-organ tubuhnya akan menjadi kaget karena panas bertemu dengan air dingin. Gitu teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih. Cukup dari Bu Ririn. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Lena. Kita akan membahas tentang sumber bunyi suara di sekitar kita. Bunyi di sekitar kita. Setiap benda pasti mengeluarkan bunyi, ya. Ada suara yang alami, ada suara buatan. Contohnya suara alami itu apa? Suara binatang. Kemudian suara rintik hujan. Kemudian suara ombak di pantai. Nah, suara buatan ada teman-teman. Suara buatan itu ada trompet. Kemudian ada fluit. Kemudian ada suara musik. Ya, itu dia suara buatan dan suara alami. Kemudian kita akan tadi dengan Bu Ririn dan Bu Mutia sudah membahas tentang olahraga. Olahraganya apa tuh tadi? Ya, berenang, basket, sepak bola, badminton, sepatu roda, lompat jauh, bola voli, bola basket, lari pagi. Alhamdulillah ya sudah mengenal jenis-jenis olahraga dan manfaatnya olahraga tadi. Sekarang dengan Bu Lena akan belajar bilangan dan penjumlahan. Ya, coba perhatikan, ada gambar bola. Ada berapa di sana gambar bolanya? Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Ada 10 gambar bola. Masya Allah, sudah belajar berhitung 1 sampai 10. Nah, kemudian kita akan belajar penjumlahan. Nah, penjumlahan coba lihat di sana. Ada gambar berapa raket di sana? 3 raket. Ditambah berapa raket di sebelahnya? 4 raket menjadi berapa? Coba dihitung jumlah raketnya. 3 raket ditambah 4 raket. Jadi betul 7 raket. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi gambar topi. Olahraga kan suka pakai topi tuh kalau di luar ya, berlari boleh pakai topi. Ada 4 topi ditambah 4 topi sama dengan berapa? Coba dihitung topinya. 4 topi ditambah 4 jadinya 8. Betul. Alhamdulillah, itulah kita tentang penjumlahan alat-alat olahraga. Karena kita sedang membahas tentang gemar berolahraga 1A ya. Nanti ada latihannya, teman-teman boleh dikerjakan. Selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap semangat kalau di rumah. Boleh ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca basmalah dulu kalau sebelum mengerjakan, dan hamdalah, alhamdulillah sesudah mengerjakan ya. Terima kasih.